English with Rangga. Hari ini kita akan simulasi belajar bahasa Inggris secara otodidak dengan 4 bagian belajar yang sudah saya persiapkan, dan saya yakin banget kalau teman-teman cobain belajar dengan 4 cara ini, nanti belajarnya bakalan lebih efektif. 4 bagian yang akan saya bahas di video ini terdiri dari yang pertama adalah bagian di mana teman-teman itu mempelajari materi bahasa Inggris. Entah itu tentang grammar, vocabulary, atau tentang komposisi. Yang kedua adalah bagian di mana teman-teman itu menyimpulkan untuk memperjelas apa yang barusan teman-teman pelajari. Yang ketiga adalah bagian di mana teman-teman itu menguji dirinya sendiri. Entah itu dengan menggunakan aplikasi atau menggunakan kuis yang gratis-gratis aja dari internet. Yang keempat adalah bagian di mana teman-teman itu mengevaluasi sambil menulis jurnal belajar bahasa Inggris. Langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu bagian di mana kita belajar. Kalau kita mengikuti guideline, kurikulum, atau roadmap yang dibuat oleh Kenneth Baer, kita akan melihat salah satu bagian yang harus kita kuasai adalah bagian grammar. Untuk menguasai grammar, kita harus mempelajari past simple. Kalau saya lebih senang belajar di website englishclub.com. Di sini saya meskipun mengikuti kurikulum dari Kenneth Baer, saya mengambil materi dari website yang lainnya lagi. Kita langsung pelajari past simple. Di bagian pertama ini, saya akan mencoba untuk memahami apa-apa saja yang bisa saya simpulkan nanti di bagian kedua. Jadi teman-teman belajar memahami contoh-contohnya, memahami kapan menggunakan simple past, apa-apa saja yang membentuk simple past, dan kita bisa simpulkan kalau simple past adalah bentuk kalimat yang kita gunakan ketika kita ingin membahas atau membicarakan masa lalu. Syarat memenuhi bentuk simple past adalah dengan menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to. Lalu untuk to be-nya kita menggunakan was dan were. Setelah itu teman-teman silahkan lanjut ke bagian kedua, yaitu bagian di mana teman-teman itu menyimpulkan apa yang barusan dipelajari. Silahkan teman-teman cari orang lain yang bisa teman-teman ajarin materi yang barusan dipelajari, yaitu materi tentang simple past. Kalau saya sendiri, saya lebih suka untuk merekam diri sendiri lalu menjelaskan apa yang barusan dipelajarin. Contohnya seperti ini. Jadi simple past adalah bentuk kalimat yang kita sampaikan ke orang lain ketika kita ingin membahas atau membicarakan masa lalu. Simple past syaratnya adalah kita harus menggunakan verb kedua atau kata kerja bentuk kedua. Lalu syarat-syarat lain untuk membentuk kalimat simple past adalah menggunakan to be, was, dan were. Kalau sebelumnya di present tense kita menggunakan is, am, are, maka di simple past kita wajib menggunakan was dan were untuk kemudian bertemu dengan kata sifat atau kata benda. Contohnya, I was a student. Contoh lainnya adalah they were football players, yang artinya adalah dulu saya adalah seorang murid, dan yang kedua artinya adalah mereka dulu adalah pemain sepak bola. Kalau teman-teman sudah bisa menjelaskan ke orang lain dan orang lain yang ngerti, that's a very good point. Bisa lanjut ke bagian ketiga, yaitu bagian di mana teman-teman menguji dirinya sendiri. Kalau di sini saya akan mencoba untuk mengisi kuis yang sudah disediakan di website englishclub.com. Jadi tinggal ke halaman bawah aja, lalu klik past simple quiz. Yang pertama saya baca dulu, I to the mall after school. To the mall berarti ke mall. Maka kata kerja yang paling cocok adalah pergi atau go. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di simple past kita harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Teman-teman boleh Google kata kerja bentuk kedua dari go. Verb to of go adalah went. Maka teman-teman tinggal isi aja went di sini. Lanjut ke nomor 2, my brother a bear an hour ago. Kita lihat di soalnya ada seen, saw, dan sees, yang dimana kata kerja dasarnya adalah see atau melihat. See, verb keduanya saya yakin banget saw, maka saya akan jawab saw. Lanjut lagi ke nomor ketiga, Mike visit his grandmother last night. Ini adalah kalimat tanya sangat jelas karena ada tanda tanya. Jadi kita sudah baca tadi kalau auxiliary verb untuk past tense adalah bentuk kedua dari do. Bentuk kedua dari do adalah
did. Alex did not. Karena di sini ada did, maka jatah verb kedua di kata kerja utama di sini sudah habis. Maka jawabannya saya yakin benar adalah work, bukan work. Ingat ya, karena jatah verb keduanya sudah diambil di sini. Untuk soal selanjutnya akan saya kerjakan tanpa saya jelaskan. Langsung aja kita cek answer dan lihat hasilnya bagaimana. Saya dapat 100 and I'm happy with the result. Untuk mengakhiri sesi belajar teman-teman, bisa dilanjutkan dengan bagian terakhir, yaitu melanjutkan penulisan jurnalnya. Yang perlu diisi dari saya sendiri adalah yang pertama, teman-teman bisa mengisi hari ini belajar apa, lalu kesulitan yang dihadapi, apa yang diperoleh dari belajar hari ini, lalu besok targetnya mau ngapain di pembelajaran selanjutnya. Itu saja untuk simulasi praktek belajar otodidak. Semoga teman-teman bisa terus belajar secara mandiri dan mencapai goals-nya untuk bisa berbahasa Inggris. Sekian, and I'll see you in the next one. Bye-bye.